dengan menziarahi salah satu tempat bersejarah, yaitu tempat di mana ini adalah merupakan pegedengan Sultanul Aulia, yaitu Al-Maghfurullah wal Nasyah. Dan ini kunjungan kami ini adalah salah satu rangkaian dari ziarah makam beliau, dan itu alhamdulillah sudah kita laksanakan di sana di makam Sultanul Aulia, dan di sana kita bertawassul semoga hajat dan apa yang kita hajatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ini salah satu tempat bersejarah, ya, salah satu tempat bersejarah di mana ini adalah pegedengan Maulana Syekh Al-Maghfurullah Maulana Syekh dulu masa beliau masih hidup. Dan kita sudah ketahui bersama bahwa Al-Maghfurullah Maulana Syekh itu adalah salah satu tokoh dan sekarang itu adalah salah satu tokoh nasional. Dan beliau mendapat gelar pahlawan, mana perjuangan beliau, dakwah beliau itu memang dimulai dari sini. Ini sangat luar biasa sekali. Bangunan seperti ini merupakan bangunan lama ini, tetapi masih tetap kokoh sampai sekarang. Ini bukti, bisa dikatakan sebagai bukti bisu bagaimana perjuangan Maulana Syekh untuk berdakwah atau membangun organisasi Nahdlatul Wathon. Saya kira itu ini mungkin ada dari saya. Bagaimana menurut Ustadz Aulian ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh perjalanan yang sangat luar biasa dan mengandung hikmah yang sangat besar sekali. Tentunya kami sebagai murid dan guru, sebagai murid Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang kami cintai. Jadi ungkapan yang sangat terkenal dari beliau ini adalah dan sangat melegenda dan menjadi pelajaran bagi generasi kami saat ini adalah apa kata beliau, innamal mar'u haditsun ba'dah lakun hadisan hasanah lima wa'a. Jadi ungkapan ini sangat pendek tapi memiliki makna yang sangat luas dan dalam sekali. Kalau kita kaji dari berbagai perspektif maka akan mengandung hikmah, mutiara hikmah yang sangat banyak sekali sebagai pedoman kita untuk menjalani hidup yang sangat singkat ini. Yang pertama adalah innamal mar'u haditsun ba'dah. Jadi kita adalah orang, jadilah cerita yang terbaik bagi generasi setelahnya. Jadi kita ini adalah sebagai ungkapan beliau ini sangat dalam sekali. Fakun hadisan hasanah lima wa'a. Jadi jadilah orang yang terbaik untuk generasi setelahnya. Nah ini sangat mendalam sekali dari perspektif historis, sosial, pendidikan, dan dakwah. Ini sangat mendalam sekali, apalagi dari perspektif tarekatnya. Yang pertama, kita punya waktu 24 jam dalam sehari, kemudian dalam setahun itu kita memiliki 360 hari dalam setahun. Nah ini kalau kita tidak memanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan, maka kita akan tenggelam, tidak akan dikenal oleh generasi setelah kita. Oleh karena itu, sebagai murid Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh, kita mewarisi sunatan hasanatan beliau, yaitu untuk mengambil keberkahan di makam itu. Maka beliau merekomendasikan murid-muridnya pada waktu di Mahat itu setiap tahun itu menjadi tradisi. Jadi setiap tahun ziarah makam, dan ini menjadi tradisi sufistik. Kalau kita kaji dalam kajian-kajian sufi itu adalah kebiasaan para sufi itu adalah mendatangi atau menziarahi makam-makam para wali. Tujuannya adalah untuk mengambil keberkahan
supaya apa yang kita hajatkan itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tadi kita sudah melaksanakan ritual sufistik, ritual yang biasa dilakukan oleh para salik atau para orang-orang yang mengikuti tarekat-tarekat itu. Nah, ini sebagaimana tempat kita ini saat ini adalah rumah guru besar Sultanul Aulia. Jadi beliau ini sudah dinobatkan menjadi Sultan Aulia, diraja dari para wali. Dan di sini rumah inilah menjadi basis Al-Maksurah Pamanase untuk menyusun strategi dakwah, strategi perjuangan untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa pada waktu masa penjajahan kolonial Belanda. Jadi di saat secara pendidikan itu masyarakat Lombok dulu sangat terbelakang di dunia pendidikan. Hanya dengan kedatangan beliau ini mampu membawa masyarakat Lombok itu menjadi orang-orang yang berpendidikan, dan sampai detik ini sudah ratusan dan jutaan alumni kader-kader yang sudah dididik oleh Al-Maksurah Pamanase. Maka wajar saat ini di masa Presiden Jokowi itu beliau itu disematkan, dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Dari segi nama yang diberikan kepada organisasi yang didirikan sudah termuat di situ, itulah Nahdlatul Watan, NW itu loh. Nahdlatul Watan itulah kebangkitan tanah air. Nah, kenapa Maulana tidak membuat organisasi Islam tapi menamakan organisasi ini Nahdlatul Watan? Itu tidak terlepas dari konteks historis. Karena Maulana itu berjuang pada masa penjajahan Belanda. Oleh karena itu wajarlah Maulana itu diberi gelar menjadi pahlawan nasional. Nah, inilah mungkin yang bisa kita petik pelajaran dari jasa-jasa Al-Maksurah Pamanase dalam Al-Quran. Ini penting sekali juga kita ambil pelajaran. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha apa yang dibilang di situ? Innallaha ma'as sabirin wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Nah, jadi orang-orang yang mati meninggal di jalan Allah itu tidak akan mati, dia tetap hidup. Nah, disinilah para ulama itu mengambil dalil bahwa berziarah ke makam-makam para wali itu adalah bisa menjadi tawasul atau perantara doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tradisi-tradisi sufi yang sudah kita jalani saat ini di makam Al-Maksurah Bapak Maulana Syekh. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup. Oke. Ya. Oke, para penonton YouTube yang budiman ya. Nah, jadi banyak iktibar ya, dan banyak ibroh ya, peringatan dan sekaligus pelajaran yang kami petik pada hari ini. Nah, dari keberangkatan awal kami menuju ke sini untuk niat adalah menziarahi makam Sultanul Aulia. Dan alhamdulillah ya, dari rangkaian tadi ya sampainya di sini kami langsung berdoa ya, dan kemudian ya meminta hajat kami sebagai jamaah tarekat jalanan ya, mudah-mudahan apapun yang menjadi hajat kami jamaah ini tersampaikan. Jadi yang paling poin ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana ya pelajaran-pelajaran penting ya yang ditinggalkan oleh Maulana Syekh, yaitu ya kalau kita biasa mendengar itu ya beliau itu eksistensinya adalah bagaimana di bidang pendidikan, kemudian yang kedua di bidang sosial, dan yang ketiga dakwah. Nah, inilah ya yang paling fokus beliau dalam menyebarkan agama Islam. Nah, jadi tiga elemen tadi merupakan menjadi satu wujud, dan sehingga kami hari ini ya sebagai murid beliau ya
banyak mengenang dan banyak banyak mengambil pelajaran, terutama dari segi bagaimana garis perjuangan beliau atau bagaimana perjuangan beliau yang begitu luar biasa. Nah, jadi bagi kami yang masih hidup hari ini, semoga jamaah tarekat jalanan ini bisa mengikuti jejak-jejak beliau, lebih-lebih dalam konteks berjuang dalam membangun peradaban manusia. Itu saja mungkin dari saya. Kita